Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama dengan Star Wash. Nah, kali ini di depan saya udah ada sepatu kotor. Terus habis itu ada dua sikat, yang mana dua-duanya ini adalah hard brush. Terus ada cleaner sama baskom sama si microfiber. Nah, konten video kali ini seperti yang ada pada judul ya. Kemarin itu sempat ada yang menanyakan di kolom komentar itu pertanyaannya seperti ini, apakah sikat itu berpengaruh dengan kualitas pencucian kita? Maksudnya itu sikat berpengaruh itu sikat yang harganya mahal dengan sikat yang mungkin bisa dibilang relatif murah ya, seperti yang Star Wars jual kan di starter kit itu kan termasuk sikat yang relatif murah, bukan sikat yang mahal. Nah, di sini kita akan langsung membandingkan ya. Kita akan mencuci sepatu yang di depan ini. Ini sepatu saya sendiri ya, Converse GT2, sudah sangat lumayan hancur. Ini sepatu yang dipakai harian. Kebetulan kemarin waktu habis tiba di Malang itu langsung terkena hujan, akhirnya lumayan sedikit kotor. Di konten kali ini kita akan cuma mencuci bagian solnya aja, karena kita akan membandingkan ya. Sikat yang harganya di atas 50.000 sama sikat yang harganya cuma ya mungkin nggak sampai belasan ribu. Nanti seperti apa reviewnya dari kedua sikat ini, teman-teman tonton aja sampai selesai di akhir video. Nah, untuk kedua sikat ini pastinya kan ada plus minusnya sendiri-sendiri. Nanti sambil kita praktekkan mencucinya, sambil kita cuci si sepatu ini, nanti saya akan menjelaskan kalau yang sikat mahal itu enaknya, kelebihannya seperti apa, enaknya seperti apa, terus kekurangannya seperti apa. Kalau yang sikat yang murah itu enaknya seperti apa dan kekurangannya seperti apa, itu juga akan dijelaskan sambil jalan. Nah, di sini saya juga gak bermaksud untuk mempromosikan si sikat ini ya. Jadi ini menurut sudut pandang dari Star Wars. Kalau misal teman-teman mau mencoba untuk membandingkannya sendiri di rumah untuk membuktikan sikat mana yang lebih cocok untuk teman-teman, itu monggo silahkan. Jadi kalau ini versi Star Wars. Nah, sekarang kita akan mulai dengan sikat yang ini dulu, yang bisa dibilang sikat yang murah. Kita simpan ya bagian kiri ini, sini di atas saja sini. Terus kita siapkan alas, air bersih, kita campur dengan cleaner. Itu aja cukup. Terus kita bilas dulu si sikatnya ini. Nah, langsung kita aplikasikan di cleaner yang sudah dicampur sama air tadi. Langsung kita sikat. Nah, sambil nyikat gini, sambil saya jelaskan ya. Kalau mungkin nilai plus dari sikat yang relatif murah ini, dia itu karena bulunya itu pendek-pendek ya. Jadi bulu yang ini tuh kan nggak sepanjang yang sikat yang premium ini ya, harga yang sikat mahal. Jadi ketika teman-teman mencuci atau menggosok sepatu seperti ini, itu nggak muncrat-muncrat gitu loh. Jadi kalau misal biasanya kalau yang bulunya itu agak panjang itu agak sedikit muncrat-muncrat. Nanti kita coba ini ya, pakai yang ini gimana perbedaannya. Kalau yang ini memang relatif tidak menimbulkan cipratan-cipratan. Jadi cukup enak lah kalau misal dari kita ya, experience yang kita rasakan. Bisa dilihat kan, jadi nggak ada cipratan-cipratan yang cukup ekstrim dari kita mencuci seperti ini. Terus dia juga cukup enteng ya, jadi kalau di tangan itu nggak berat sama sekali, jadi cukup gampang lah untuk diaplikasikan.
kita lap. Nah, hasilnya seperti ini, udah sangat top ya. Ini cleanernya juga top, nah, enak, dagangan sendiri bro. Udah kelihatan sangat putih bersih. Nah sekarang kita cuci bagian outsole-nya. Nah untuk kekurangan yang ada pada sikat jenis ini, mungkin itu teman-teman ngerasainnya itu waktu mencuci bagian outsole seperti ini, karena dia bulunya itu relatif pendek, tidak panjang. Dia itu plusnya kan tadi kan seperti yang saya bilang kan nggak mencerat-mencerat. Tapi kalau untuk nyuci bagian outsole, kalau outsole-nya itu yang polanya itu agak rumit, sama dia di sini patternnya itu agak dalam, biasanya itu kita harus butuh bantuan sikat gigi untuk menjangkau bagian-bagian yang dalam. Kalau pakai yang ini itu biasanya dia hanya bisa menjangkau bagian terluar-terluar aja. Tapi kalau untuk mencuci bagian midsole itu cukup enak kalau misal pakai yang sikat jenis ini. Nah, bisa dilihat kan, jadi yang kayak dalam-dalam ini kurang dijangkau kalau sama sikat yang jenis satu ini. Nah udah cukup cepet ya. Jadi kalau teman-teman ada yang kayak mau fast clean di rumah, ya kalau fast clean seperti itu aja, sangat cepat, udah siap dipakai lagi. Untuk bagian atasnya karena warna hitam dan tidak begitu kotor, jadi kita tidak mencuci. Langsung kita beralih ke sikat selanjutnya ya. Kita akan mencuci bagian yang kiri menggunakan sikat yang dengan harga yang lebih mahal. Jadi kenapa di sini kita membuat eksperimen ini ya, kita membandingkan biar juga teman-teman yang baru buka usaha shoe laundry itu juga tahu gitu loh, maksudnya tahu dari sudut pandang Star Wash itu seperti apa. Cuma kalau misal teman-teman sendiri itu pengen membuktikan atau pengen mencoba jenis-jenis sikat yang ada di pasaran, ya monggo, nggak apa-apa. Cuma kalau habis melihat video ini teman-teman bisa menyimpulkan sesuatu, ya mungkin bisa diambil kesimpulan itu aja biar lebih hemat biaya. Kita bilas dulu. Cleanernya kita tambah lagi ya. Langsung kita sikat. Nah kalau yang sikat jenis ini itu bisa dilihat kan, dia langsung cipratan-cipratannya ini. Nah kalau dari kamera, kalau yang bedanya sama yang sikat jenis yang pertama tadi, karena bulunya itu relatif pendek, jadi itu nggak terlalu nyiprat seperti ini. Kalau ini pelan gini udah ya, nyiprat kemana-mana. Jadi kalau misal teman-teman waktu nyuci pakai pakaian putih, ya itu bisa dipastikan pakaiannya itu tidak terselamatkan. Jadi kenapa di sini saya pakai hitam. Nah tapi sisi positifnya atau sisi plusnya dari sikat ini, karena emang sikat ini tuh didesain khusus untuk sepatu ya, jadinya itu untuk handling di tangan ukurannya itu lebih pas daripada yang ini. Kalau yang ini emang lebih enteng, cuma dia lebih lebar daripada yang sikat yang mahal ini. Kalau yang sikat mahal ini dia emang untuk kotaknya itu lebih tipis, jadi kalau pas dipegang itu teman-teman kalau yang suka nyucinya seperti ini itu juga sangat enak. Kalau yang seperti ini juga sangat enak, jadi kayak di tangan itu handy gitulah, di cengkraman itu pas. Nah tapi kalau dari kita pribadi ya, Star Wash itu kurang sukanya karena terlalu muncrat-muncrat. Nah, untuk hasilnya pun sebenarnya juga nggak
nggak jauh beda, sama-sama bagusnya. Cuma ya kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Kita selesaikan dulu ya. Nah, kalau pakai ini tuh kita nggak bisa agak yang geradakan gitu ya, maksudnya agak yang kemerungsung gitu agak susah. Soalnya nanti bisa muncrat kemana-mana ngisi noda-noda kotornya. Jadi harus ya pelan-pelan, hati-hati. Nah, kita lanjut cuci bagian outsole-nya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk sikat jenis ini karena dia memiliki bulu yang lebih panjang, jadi dia lebih enak untuk menjangkau yang noda-noda di sela-sela outsole seperti ini. Nah, bunyinya juga lebih renyah ya daripada yang pertama tadi. Busa yang dikeluarkan juga lebih banyak karena ketika si bulu-bulu ini panjang, dia menampung air cleanernya itu lebih banyak. Nah, kita simpan dulu ya cat-catnya. Artinya kita lap dulu. Nah, setelah kita mencoba ya dua-duanya, teman-teman bisa melihat nanti hasilnya. Nanti akan kita coba highlight juga ya. Bentar, ini kurang bersih alatnya. Nah, untuk hasil cuciannya sendiri pakai sikat yang pertama ataupun sikat yang kedua, di sini bisa dilihat itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi kalau untuk apakah sikat itu mempengaruhi, maksudnya merupakan variabel yang cukup mempengaruhi kualitas cucian kita, ya kalau misal itu menurut pendapat dari Star Wash itu tidak begitu menjadi apa ya, kayak tolak ukur kalau sikat itu mahal atau sikat itu lebih bagus atau gimana, itu nyucinya bisa lebih bersih. Jadi tergantung jam terbang dari si pencuci sepatu itu sendiri. Kalau misal newbie itu mungkin juga ya, meskipun pakai sikat yang mahal pun juga hasilnya akan ya gitu-gitu aja. Maksudnya belum bisa seperfect kayak teman-teman yang udah lama di dunia persulondrian ini. Jadi sikat yang mahal ataupun sikat yang relatif dengan harga murah itu untuk kualitas kebersihan daripada hasil cuciannya itu bisa dibilang itu ya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, ya bisa dikatakan 11-12 lah. Kalau untuk kekurangan dan kelebihannya ya seperti saya jelaskan waktu nyikat tadi, kalau untuk sikat yang panjang ini dikarenakan dia memiliki bulu-bulu panjang seperti ini, jadi dia relatif menimbulkan cipratan-cipratan saat teman-teman nyikat di bagian midsole-nya. Cuma enaknya yang sikat ini tuh dia itu kalau untuk menjangkau detail-detail yang di pori-pori atau kayak yang tadi lah, ini di outsole-outsole yang cukup dalam itu cukup enak. Jadi teman-teman nggak perlu ganti-ganti sikat. Kalau misal teman-teman pakai sikat ini, teman-teman harus kayak habis pakai sikat ini, pakai sikat gigi, detailing lagi bagian yang tidak bisa dijangkau sama si sikat ini. Terus tapi ya sama aja, kan semua ada plus minusnya. Yang ini juga enaknya dia nggak terlalu menimbulkan cipratan-cipratan. Jadi kalau teman-teman mau kayak misal ada acara event pas clean atau apa, itu pakai sikat ini tuh mungkin bisa jadi pilihan ya. Karena kalau misal event atau apa, kita nyikat sambil dilihat orang. Kalau misal pakai sikat yang ini cipratannya terlalu over, nanti kalau sampai kemana-mana kan juga kita nggak enak. Jadi ya itu tadi lah, ada plus minus masing-masing. Kalau untuk hasil saya rasa itu tergantung ke orang yang nyikat itu tadi lah. Jadi kayak misal ada peribahasa juga kan, man behind the gun. Jadi tergantung orang yang menggunakan pistolnya seperti itu. Nah, jadi
semoga di video kali ini cukup menjawab ya, cukup memberikan apa ya, kayak wawasan juga untuk teman-teman. Jadi yang baru mau buka shoe laundry atau yang sudah buka shoe laundry. Jadi sikat itu ya termasuk salah satu yang penting lah di dunia shoe laundry ini ya, karena emang senjata utama kita ya sikat-sikat ini. Nah, untuk teman-teman sendiri yang penasaran pengen mencoba beberapa sikat atau brush yang dijual di pasaran-pasaran, itu silakan dicoba aja. Jadi biar teman-teman punya experience-nya. Kalau yang nggak mau nyoba, dengan melihat video ini aja udah mendapatkan suatu kesimpulan, ya monggo, nggak apa-apa. Soalnya dari yang pengalaman Star Wars ya, itu kita nyuci pakai si sikat ini, kemudian kita coba cari di toko-toko sikat yang memiliki material yang sangat mirip ya dengan sikat ini, yang mana mungkin kemiripannya ya nggak 100%, cuma ya kita anggap cukup mirip. Kemudian kita beli dan kita gunakan untuk mencuci, ternyata cukup enak kalau misal versi Star Wars. Maka dari itu kita akhirnya mengkomersilkan si sikat ini dengan kita menjual starter kit yang di dalamnya udah ada sikat ini, terus sikat yang standar brush satunya, sama cleaner dan microfiber. Nah, cukup untuk video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Terus untuk teman-teman yang ada pertanyaan ataupun mungkin pertanyaannya belum sempat kita jawab, mohon bersabar. Untuk yang ada pertanyaan ya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kemudian kemarin juga beberapa kali itu ada teman-teman yang udah menawarkan mau mengirimkan sepatunya ke Malang untuk dijadikan tutorial. Itu udah kita iakan di YouTube. Kita minta untuk ngirim fotonya di Instagram, itu kok tidak ada kabar dari beberapa teman-teman yang udah komen itu. Jadi kalau mau dikirim ke Malang sepatunya nggak apa-apa, monggo nanti difotokan dulu di Instagram ya, di DM Instagram Star Wars. Nanti akan kita beri alamat pengirimannya. Nah, nanti teman-teman tinggal kirim ke sini, terus kita cuci sambil bikin video tutorial. Nah, cukup untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya, di episode selanjutnya. Semoga minggu depan ya. See you di next video. Jaga kesehatan. See you. Bolan balik di mana ya? Dah.